Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Adit Murti. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang potensi dan permasalahan pada tanah. Oke, materi ini saya dapat dari kumpulan-kumpulan dari internet, buku, jurnal, dan yang lain-lainnya. Terima kasih sudah dibantu atas materinya. Nah, oke guys, pertama-tama apa sih definisi dari tanah? Ada yang tahu definisi dari tanah? Ya, kamu. Tanah adalah benda yang warnanya coklat. Iya, saya tahu itu memang warnanya coklat. Coba definisi tanah itu apa? Tempat untuk menanam tanaman. Ya, apalagi ya itu. Hah? Oh iya, oke, kita buka aja lah ya. Tanah dalam arti ikan sempit adalah dia sebagai media tumbuh buat tanaman. Tanah tuh, dia sebagai media tumbuh untuk tanaman. Nah, tanah yang berasal dari hasil lapukan batuan yang tercampur dari sisa-sisa bahan organik dan organisme, baik itu hewan maupun dia tumbuhan. Nah, di dalam tanah juga terdapat juga udara dan air. Nah, apa sih fungsinya, nantilah kita lihat. Udara dan air. Tanah adalah lapisan kulit bumi yang tipis terletak di bagian paling atas permukaan bumi. Tanah merupakan suatu gejala alam permukaan daratan yang membentuk suatu zona. Nah, yang biasanya disebut pedosfer. Nah, tersusun atas bahan lepas berupa pecahan dan lapukan batuan yang bercampur dari bahan organik. Nah, menurut Dokuchev tahun 1980 mengatakan bahwa tanah adalah suatu benda fisik yang berdimensi 3, terdiri dari panjang, lebar, dan dalam, yang mempunyai bagian paling atas dari kulit bumi dan memiliki sifat yang berbeda dari bahan yang ada di dalamnya, di bawahnya, sebagai hasil kerja interaksi antara iklim, kegiatan organisme, bahan induk, dan relief selama waktu yang ditentukan. Oke guys, kemudian pengertian dari tanah. Apakah tanah sama dengan lahan? Nah, menurut gimana guys? Tanah sama nggak dengan lahan guys? Ya, Pak, tanah itu media tanam. Yes, betul. Kalau lahan apa? Tempatnya di tanah. Maksudnya? Oh iya, oke lah. Kita lihat aja definisinya yang baik dan benar. Tanah adalah hasil batuan yang melakukan dari organik dari permukaan bumi akibat pengaruh faktor lingkungan yang berlangsung dalam waktu yang lama. Tanah menjadi tempat hidup berbagai organisme di dalam tanah. Nah, sedangkan kalau misalkan lahan adalah lingkungan fisiknya. Nah, kalau tanah itu dia ruang lingkupnya lebih kecil, sedangkan lahan itu ruang lingkupnya lebih besar. Ya kan? Terus yang terdiri dari ada tanah, ada air juga, ada vegetasi juga, ada iklim juga, dan ada benda-benda yang lainnya dalam mendukung suatu lahan. Nah, dari kedua pengertian di atas, kita dapat mengetahui beberapa perbedaan tanah dan lahan yang paling mendasar. Tanah dianggap sebagai benda fisik yang dipegang dan berwujud nyata. Tanah merupakan bagian tersendiri dari suatu lahan. Tanah termasuk unsur dari lahan. Sementara itu lahan memiliki cakupan yang lebih luas, ya kan? Terdapat beragam unsur yang menyusun, diantaranya adalah tanah. Nah guys, kira-kira nih guys, manfaat dari tanah apa guys? Hah? Ya, betul sekali, dia menyediakan suara guys, betul. Oke, ini apa lagi guys? Tempat hidupnya makhluk hidup, yes. Betul sekali guys.
Apalagi guys? Apa? Untuk makanan biota yang ada di tanah seperti cacing, Pak. Yes, betul sekali guys. Oke, kita lihat ya. Ini adalah manfaat dari tanah. Manfaat dari tanah yang pertama adalah dia sebagai penyedia unsur hara untuk tanaman. Ya iyalah. Kenapa ketersediaan unsur hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat produksi suatu tumbuhan. Jumlah dan jenis unsur hara yang tersedia di tanah dibutuhkan oleh tumbuhan haruslah sesuai dan seimbang. Nah, kalau misalkan dia itu tidak sesuai dan tidak seimbang, misalkan dia kekurangan unsur hara, nggak bagus buat tanaman. Mungkin tanaman akan berwarna kuning daunnya, tumbuhnya tidak bagus alias kerdil, tidak tumbuh bunga, buah. Nah, itu kalau misalkan dia kekurangan unsur hara. Contohnya, kalau misalkan dia kelebihan, nah kalau misalkan kelebihan juga nggak bagus. Nah, contohnya saya kelebihan berat badan kan, susah bergerak. Begitu juga sama tanaman. Ada efek sampingnya, misalkan dia kelebihan tanaman, bagaimana? Nah, kalau misalkan daunnya terlalu hijau aja, dia susah untuk menumbuhkan yang namanya buah. Tumbuh aja daun terus, kasih aja nitrogen terus ya, tumbuh daun terus. Nah, kemudian dia sebagai penyedia bahan makanan untuk biota tanah. Tanah menjadi habitat dari pengurai sisa organik yang mati dan sebagai tanaman yang dibutuhkan oleh tanaman dan organisme lain. Nah, kemudian tanah sebagai habitat dan melakukan tempat kegiatan. Nah, tanah merupakan tempat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya untuk melakukan kegiatan. Di dalam tanah ada juga kegiatan organisme tanah seperti cacing, jamur, dan lain-lain. Nah, kemudian sebagai sumber bahan baku kerajinan atau perabu tanah, ya kan, kandungan tanah misalkan bisa dibuat batu bata, kerajinan barang seni, ya kan, maupun alat rumah tangga yang terbuat dari tanah liat. Nah, ada genteng, ya kan, dan lain-lain. Memiliki nilai ekologi, ya kan. Apa itu memiliki nilai ekologi? Mampu menyerap dan menyimpan air, menekan erosi, serta menjaga kesuburan tanah. Nah, yang terakhir, memiliki nilai ekonomi sebagai aset yang disewakan untuk yang diberikan. Oke. Nah, kemudian next, ini adalah tingkat kesuburan dari tanah. Jadi tanah itu terbagi menjadi 3 subur. Ada tanah subur, tanah kurang subur, tanah tidak subur. Tanah subur, tanah yang berasal dari batuan gunung vulkanik. Contohnya ya aluvial, ya kan. Nah, tanah subur makanya ditarakan kan tanahnya dia kurang subur. Karena apa? Karena tidak adanya lapisan gunung vulkanik di sini, tidak adanya gunung Merapi. Gunung Merapi kalau misalkan dia boom meletus, nah memang sih efeknya debunya segala macam itu jelek. Tapi kalau misalkan dia sudah beberapa waktu kemudian dia akan dimanfaatkan sebagai tanaman, itu sebagai bahan tumbuh. Nah kemudian tanah yang kurang subur, ya kan, ada tanah pasir, tanah gambut yang susah ditumbuhin. Nah, tanah tidak subur. Nah, tanah yang tandus. Nah, di sini kalau misalkan kita mau lihat nih guys, suatu tanah apabila dikatakan tanah tidak subur, kurang subur sama subur, indikatornya kalau menurut saya mungkin bisa menggunakan gulma. Nah, kenapa sih gulma? Karena gulma ada tanaman pionir, tanaman pertama. Misalkan kita nanam nih teng, gulma dia dapat tumbuh di pH 3 ke atas. Nah, kalau misalkan dia pH-nya 3 ke bawah, dia nggak akan tumbuh. Nah, dia juga bisa hidup sedikit dari unsur hara. Nah, kalau misalkan suatu lahan, ya kan tadi tanah sama lahan, suatu tanah, suatu lahan yang pH-nya di bawah 3, gulma aja nggak akan tumbuh. Nah, itu berarti dia dikategorikan berarti tanah yang tidak akan subur, kecuali kita tambahkan, kita olah lagi, kita konservasi lagi tanahnya. Nah itu bisa dilihat dari situ guys, gimana caranya. Kalau misalkan kita bingung, coba aja kita lihat suatu itu, oh ada gulmanya nggak nih, wah
Kalau misalkan ada berarti udah otomatis ini pH-nya 3 ke atas. Berarti ada kategori, ada gulmanya, entah itu tanah kurang subur atau tanah yang subur. Nah, oh di lahan itu ada gulmanya nggak nih? Nggak ada. Nah, itu sudah otomatis tanah tidak subur karena tanahnya sudah dia tidak mempunyai pH-nya di bawah 3 dan tanahnya tidak ada unsur haranya. Oke. Produktivitas dan kesuburan tanah menunjukkan kemampuan tanah memproduksi tanaman yang tumbuh di atas tanah. Tanah produktif adalah tanah yang menghasilkan produksi tanaman. Nah, itu tanah produktif tuh. Guys, kalau misalkan kita menanam jagung, ya, jagung yang kita harapkan ya harus bagus yang sesuai yang ada di pasaran itu. Nah, kalau misalkan dia tidak produktif, ya memang dia tumbuh jagung tapi tumbuhnya dia kecil-kecil. Nah, kesuburan tanah adalah kemampuan tanah untuk menyediakan unsur hara tanah dalam jumlah yang mencukupi. Nah, ini adalah masalah fisik yang ada di tanah. Jadi masalah-masalah yang ada di tanah itu misalkan satu dari pencemaran tanah, ya kan? Pencemaran tanah dikatakan tercemar apabila terjadi perubahan fisik, kimia, dan biologi sampai derajat yang merugikan oleh manusia. Pencemaran tanah terutama yang berkaitan dengan masalah tanah, masalah sampah, buangan limbah pabrik, ya kan, menurut Resopa di Proja dan Brojonegoro tahun 92, tanah dimaksud adalah semua sisa yang tidak terpakai dalam bentuk padatan sampah. Ini dapat dibedakan menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Ada gearbox atau sampah organik, ya kan? Rabis, sampah yang membusuk dan terbakar seperti plastik dan kaca. Asis, sampah yang pembakaran dari kayu. Karkasis, dari bangkai binatang atau sampah industri. Nah, jadi dibedakan tuh ya guys. Jangan sampai salah lagi guys. Nah, kerusakan lahan dan tanah itu akibat dari adanya degradasi vegetasi. Degradasi itu pengurangan, degradasi namanya. Pengurangan dari, kalau misalkan kita nggak punya, ya kan, nggak punya tanaman, ya tanah ya siapa yang mau manfaatin? Bisa-bisa nanti terjadi apa? Erosi air, erosi hujan, hujan turun bam. Kalau misalkan ada tanaman kan, tanaman pasti air akan dihisap sama tanaman. Nah, untuk kemudian dilanjut dari proses fotosintesis. Nah, kalau misalkan tidak ada ya pasti dia mengalami pengurangan. Nah, bisa juga lahannya akan rusak. Jadi erosi penggaraman kan. Nah, makanya jangan terlalu banyak dikasih garam, kehilangan cara terus kemudian pemadatan dan pengerasan dari tanah. Nah, ini kalau misalkan ini degradasi sama produksi yang berkelanjutan. Nah, jadi contohnya ini yang degradasi, misalkan nih saya contohlah yang gampangnya di Kalimantan sini, ya kan? Pada zaman dahulu sistem pertanian yang ada di Kalimantan itu kan apa namanya, sistem pertanian yang berpindah-pindah tanam atau sistemnya nomaden. Nah, kita cangkul nih tuk 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 tuk. Nah, ingat ya di sini nggak ada vulkanis, jadi kita hanya memanfaatkan sumber daya tanah yang kalau misalkan kita belum pernah dibuka pasti kan otomatis tanahnya dia memiliki unsur hara yang banyak. Nah, pada zaman dahulu orang-orang yang belum mengenal yang namanya teknologi pupuk dan pemupukan ya nomaden aja nyangkul tuk 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 tuk. Tumbuh misalkan dia nanam jagung kan, set. Oke, tanaman pertama memang tumbuh bagus. Set. Cangkul lagi. Dia belum mengenal nih teknologi yang namanya pupukan kan. Set. Wah, tumbuh masih bagus. Yang ketiga, wah makin lama makin kecil. Yang keempat, kok nggak bisa tumbuh jagungnya, nggak bisa berbuah jagungnya. Nah, dia makan pindah lagi ke tempat yang lain, lakukan hal yang sama di tempat yang pertama. Nah, jadi di sini maksudnya input dan output. Jadi kalau misalkan yang degradasi lahan ini kita menggunakan tanah tanpa kita mengembalikan unsur haranya. Nah, kenapa sih? Kalau misalkan lihat nih, jagung kah, padi kah, singkong, ubi jalar, ubi kayu apa, nah dia pasti membutuhkan unsur hara dan tanah itu pasti menyediakan unsur hara itu.
dilihat setiap tanaman unsur haranya pasti akan berbeda-beda, dia tidak akan sama. Nah, kalau misalkan si manusia atau petaninya dia tidak mengembalikan unsur haranya, ya kan, biasanya kan kalau di zaman sekarang tuh kan ditambahin lagi tuh pupuknya, entah pupuk organik, entah pupuk yang anorganik. Kalau misalnya pupuk organik kan dia tambah lagi. Nah, makanya dia menjadi yang sebelah kanan. Kalau misalkan dia lihat dulu nih si jagung, misalkan kebutuhan pupuknya berapa sih. Nah, misalkan ya kebutuhannya adalah 100 gram per tanaman selama hidupnya. Nah, ya kita tambahkanlah minimal 100 gram. Lebih bagus ya kan, kita tambahkan 100 gram atau bisa tambahkan lebih banyak sedikit. Nah, kita simpanlah di situ set. Nah, kalau misalkan dia kekurangan unsur hara, ya dia bisa ngambil yang tersedia di dalam tanah. Makanya itu pada zaman sekarang kenal yang namanya teknologi pupuk dan pemupukan. Nah, di situ adalah perbedaan dari degradasi sama produksi tanah yang berkelanjutan, ya kan? Kalau misalkan degradasi tanah dapat diperbaiki yaitu dengan menggunakan kilang hara dan bahan organik. Nah, pengolahan tanah, ya kan, masalahnya adalah dia punya masalah daya olah, keadaan fisik tanah, struktur tanah, dan kelembaban. Nah, kalau misalkan dia punya masalah daya olah, ya pemecahannya adalah penambahan bahan organik. Terus efisiensi penggunaan hara yang dana. Permasalahannya pengertiannya ya kita bisa atur pola tanamnya, bisa menggunakan pupuk dan pemupukan organik. Nah, hara rendah ya tanaman dipadat-padatin, ya sudahlah, ambil aja itu semua, nggak akan, ya tumbuhnya nggak akan bagus. Ya kita aturlah pola-pola tanamnya, kemudian jangan lupa ditambah pupuk organiknya. Jadi pengendalian gulmanya, nah kalau misalkan pengendalian gulma, kita bisa atur pola tanamnya, penyiangan, herbisidanya, ya kan, pemberantasan hama dan penyakit. Nah ini sama juga pengaturan pola tanam dan pemberian pestisida nabati. Nah next, tanah masam. Jadi tanah itu nanti akan dia terbagi menjadi berapa golongan? 3, masam, netral, sama basah. Nah di sini tanah masam tanah yang merupakan ber-pH rendah, pH-nya kurang dari 6 sebenarnya sih. Makanya yang kalau misalkan pH netral itu kan 7, tapi pH 6 sampai ke 7 itu masih bisa tumbuhlah tanaman dengan baik. Tapi kalau misalkan dia di bawah 6, tanamannya dia tidak akan subur. Makanya perlu ditambahkan bahan organik. Nah, kendala utama bagi pertumbuhan adalah tanah masam ada keracunan Al, Fe, dan mangan. Nah, jadi buat apa sih keracunan Fe, mangan? Nah, dia akan menghambat pertumbuhan akar, ya kan, serta translokasi P dan Ca ke tanaman. Nah, penyebab keasaman tanah nih, penyebabnya apa nih guys? Curah hujan yang tinggi, Bang. Pada zaman dahulu, ya kan, curah hujannya dia nggak akan seasam zaman sekarang. Kenapa sih dia curah hujan yang tinggi? Karena lihat sudah banyak efek knalpot, baik dari kendaraan, dari pabrik, ya kan. Nah, naik ke atas nanti ada gambarnya ini. Efek dari knalpot kan, curah hujannya tinggi. Nah, kan dari laut, ya kan, seret, ada penangkapan, ya kan, diambil. Nah, kemudian dihisap sama awan, terus limbah-limbah knalpot, asap knalpot, pabrik, rumah tangga juga masuk ke awan. Terus kemudian di awan itu bergerak, kemudian dia turun hujan, ya hujannya hujan asam. Efek sampingnya adalah yang bagian-bagian besi, ya kan, rumah-rumah kalian yang mengandung besi itu akan lebih cepat berkarat. Nah ini prosesnya, proses dari hujan asam, dia jatuh, dihisap, set. Nah, pembentukan tanah masam. Nah, pemasaman tanah. Dan masalahnya tadi sudah, dia kekurangan hara Ca, Mg, unsur hara P, ya kan, pengapuran. Nah, masalah pada tanah basah.
Jadi kalau misalkan dia tanah basah, tadi bedanya kan kalau tanah basah adalah dia lebih dari 7. Nah, untuk mengulanginya kita bisa menggunakan sulfur atau belerang. Beberapa pupuk yang menggunakan belerang adalah pupuk ZA, magnesium sulfat, kalium sulfat, tembaga sulfat, seng sulfat. Nah, oke. Terima kasih itu materi untuk pertemuan ini tentang potensi dan permasalahan tanah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.